Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tidak ada bangku, siswa belajar di lantai. Perjuangan WNI dari Palestina untuk bisa kembali ke tanah air. Ratusan ex-anggota JAD dan JI ikrar setia NKRI. Tidak hanya sepeda motor, hewan peliharaan pun menjadi incaran pelaku kejahatan. Seperti yang terjadi di perumahan Cikande, Desa Cikande, Kabupaten Serang. Burung milik warga yang sarangnya tergantung di depan rumah raib dibawa pencuri. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang. Kondisi rumah tidak memiliki pagar, membuat pelaku dengan mudah masuk. Satu pelaku memantau dari depan, sedangkan satu pelaku masuk ke teras dan mengambil sarang burung dengan menggunakan kayu. Menurut Ketua RW setempat, kejadian pencurian tersebut terjadi pada pukul 3 dini hari. Suasana yang sepi membuat pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya. Meski mengalami kerugian, namun pemilik burung sudah mengikhlaskan dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kejadian itu diperkirakan sekitar 3:30. Makanya ada lihat CCTV itu ada 2 orang. Jadi yang satu pakai sweater, yang satu pakai baju kuning, dan udah mondar-mandir sengaja. Jadi kesannya emang anak itu sengaja mengambil, udah mantuk beberapa hari mungkin, karena terbukti dia bawa alat untuk mengambil burungnya itu pakai galah, pakai bambu. Pihak RW juga berharap agar warga meningkatkan kewaspadaan dan tidak meninggalkan barang-barang bernilai di luar rumah saat malam hari. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. 107 ex-anggota jaringan Jamaah Ansharud Daulah atau JAD dan Jemaah Islam atau JI yang ada di Banten berikrar setia kepada NKRI. Kegiatan ini dilakukan di Aula Dinas PUPR di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Kegiatan pembacaan ikrar untuk setia pada NKRI diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alasan dilakukan ikrar tersebut untuk melepaskan keanggotaan kelompok radikal di Banten. Menurut Direktur Pencegahan Anti Teror Densus 88, banyak di antara mereka yang hanya ikut-ikutan dan terpaksa untuk bergabung dengan jaringan terlarang tersebut. Setelah dilakukan ikrar, mereka kembali bermasyarakat. Mereka juga akan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara seperti bantuan sosial dan kartu tanda penduduk. Kadang-kadang mereka bergabung itu juga hanya ikut-ikutan, hanya terpaksa atau ketidaktahuan. Sehingga pada saat kita berikan penjelasan, sosialisasi, mereka sadar mau kembali. Inilah salah satu upaya kita untuk mengembalikan mereka supaya kembali ke masyarakat. Setelah menyatakan ikrar, mereka juga akan terus dibina dan dipantau agar tidak kembali masuk ke jaringan tersebut. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Warga dan petugas kecamatan serta anggota Polsek Cijaku menangkap 2 pelaku yang diduga mengedarkan uang palsu di Lebak Selatan. Modus yang digunakan pelaku ini yakni berbelanja di warung kecil. Awalnya mereka berbelanja di warung dengan pecahan 100.000 dibelanjakan, namun pedagang curiga dan melapor ke petugas kecamatan serta polisi. Petugas dan warga akhirnya menangkap kedua pelaku dan menyerahkan ke kantor Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku. Menurut pengakuan pelaku, mereka sudah beberapa kali mengedarkan uang palsu di Kecamatan Wanasalam, Malingping, dan Kecamatan Cijaku. Awalnya pelaku membantah jika uang yang dibelanjakan adalah uang palsu. Namun setelah terus ditekan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Dari tangan pelaku juga ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp11 juta. Salah satu pemilik warung mengaku sempat mengembalikan uang belanjaan setelah pelaku berbelanja dengan uang palsu.
Bocah berusia 9 tahun tenggelam di aliran Sungai Sentul, Kecamatan Keragilan. Awalnya korban yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini tengah bermain di pinggir sungai. Korban bernama Muhammad Alimudin baru diketahui tenggelam saat orang tuanya mencari Alimudin di pinggir sungai, namun hanya menemukan sandal yang biasa dipakai korban. Sejumlah warga pun langsung mencari bocah malang tersebut dan menyisir Sungai Sentul. Warga akhirnya melaporkan kejadian ke Polsek dan Koramil Keragilan. Tim Basarnas Banten yang datang langsung menerjunkan perahu karet untuk mencari dan menelusuri aliran sungai. Saksi mata mengungkapkan jika dia melihat korban sebelum tenggelam berada di tepi sungai. Teror pelemparan batu di ruas jalan tol kembali terjadi. Kali ini pelemparan batu menimpa pengguna jalan tol Kunciran Serpong, Tangerang Selatan. Kaca depan mobil korban retak karena batu besar. Tak hanya itu, bagian kap mobil korban juga rusak akibat aksi pelemparan batu dari orang tak bertanggung jawab. Peristiwa terjadi saat korban menjemput keluarganya di Bandara Suta. Tiba-tiba dari atas jembatan penyeberangan, batu melayang usai dilempar seseorang. Seketika batu mengenai kaca mobil korban bagian depan, bahkan serpihan kaca juga mengenai tubuh korban. Untuk menghindari kecelakaan, korban tak langsung memberhentikan laju kendaraannya. Menurut korban, ada 3 mobil terkena lemparan batu di waktu bersamaan. Beruntung tidak ada penumpang mobil yang mengalami luka serius akibat kejadian ini. Sementara itu, pihak perwakilan Jasa Marga, pengelola ruas jalan tol Kunciran, sudah mendatangi rumah korban. Pihak Jasa Marga berjanji bakal bertanggung jawab atas insiden yang menimpa beberapa pengemudi. Salah menginjak pedal gas, mobil box menabrak pohon di Jalan Sisingamangaraja, Bintaro, Tangerang Selatan. Akibat kejadian tersebut, mobil rusak cukup parah. Peristiwa bermula saat mobil box yang dikemudikan oleh Nur Jehan melaju dari arah Bintaro menuju Geraha Raya. Setibanya di lokasi, sopir berusaha memutar balik kendaraannya. Diduga pengemudi kurang konsentrasi hingga salah menginjak pedal gas dan membuat mobil box tanpa muatan melaju kencang hingga menghantam pohon dan terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian kecelakaan tunggal ini, namun sopir mengalami syok berat. 1 unit mobil derek didatangkan ke lokasi guna mengevakuasi mobil box yang terguling. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.